Selamat berjumpa dengan saya, Bapak Rocarli Sipahutar MTH, pengampu mata kuliah pembimbing Perjanjian Lama untuk mata kuliah di Prodi Pastoral Counseling ini. Kita akan membahas pertama sekali tentang sejarah Israel zaman Perjanjian Lama. Semoga topik ini menarik bagi mahasiswa dan mahasiswi, dan ini topik penting sekali sebagai awal dari seluruh rangkaian materi kita dalam perkuliahan pembimbing Perjanjian Lama di kelas kita ini. Pertanyaan pertama yang mendasar dalam membahas tentang sejarah Israel adalah, mengapa perlu kira-kira mempelajari sejarah Israel ini? Mengapa kita dalam konteks mata kuliah pembimbing Perjanjian Lama ini perlu mempelajari sejarah Israel? Yang pertama, karena kita harus sadar benar, mahasiswa dan para pembaca teks Perjanjian Lama sadar bahwa Perjanjian Lama yang kita miliki hari ini bukan ditujukan untuk pembaca pada zaman ini. Jadi jangan pernah menyangka teks-teks yang kita baca, kitab-kitab yang kita baca dalam Perjanjian Lama itu sengaja dituliskan para penulis untuk kita pada saat ini. Tentu saja tidak. Perjanjian Lama itu memiliki konteks tersendiri. Penulisnya memiliki konteks. Orang-orang yang ditujukan dari tulisan tersebut juga memiliki konteks tersendiri, bukan konteks hari ini. Perjanjian Lama itu dituliskan dan ditujukan untuk para pembaca Israel sebelum Masehi. Jadi kalau kita nanti akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa teks tertua dari Perjanjian Lama itu bahkan diperkirakan dari 3000 tahun yang lalu, abad 10 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Daud. Jadi bukan dituliskan pada zaman belakangan ini, tidak. Perjanjian Lama itu dituliskan dalam konteks tersendiri. Sehingga dengan demikian mahasiswa penting dibekali sejarah Israel untuk pemahamannya yang mendalam tentang teks-teks Perjanjian Lama. Jadi, mau tidak mau, ketika kita hendak mempelajari Perjanjian Lama, ketika kita memiliki keberminatan mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama, mau tidak mau kita harus terjun kepada kehidupan orang Israel ketika teks itu dituliskan, kepada siapa dia dituliskan. Bagaimana caranya? Harus mengetahui bagaimana sejarah Israel pada zaman Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Kita akan melihat ada 7 periode sejarah Israel. Beberapa ahli mengatakan ada 5 periode, ada 6, ada 8 bahkan. Tapi kita akan melihat setidaknya ada 7 garis besar periode Israel pada zaman Perjanjian Lama. Yang pertama adalah sebelum kerajaan baru. Periode berikutnya adalah ketika Israel bersatu, Israel Raya. Berikutnya adalah 2 kerajaan, Israel terpecah menjadi 2, Israel Selatan atau Yehuda dengan 2 sukunya, dengan Israel Utara dengan 10 sukunya. Lalu pembuangan Babilonia selama 70 tahun. Kemaharajaan Persia yang begitu besar pada zaman itu. Mereka kembali ke Yerusalem setelah pembuangan Babilonia. Lalu yang terakhir adalah fase terakhir dari Perjanjian Lama itu sendiri di abad-abad terakhir sebelum Masehi, yaitu Kekaisaran Yunani. Pertama kita akan membahas Israel sebelum Alkitab, sebelum kerajaan baru. Israel tentu sudah ada, walaupun belum dalam bentuk sebuah negara yang resmi pada saat itu atau sebuah kerajaan yang resmi. Kita bisa lihat bila kita lihat sejarah dunia abad ke-16,
sampai abad ke 11 sebelum Masehi, Palestina itu, saya sebut Palestina ini menunjukkan kepada tanah yang dikuasai oleh Israel nantinya. Palestina ada terminologi belakangan ketika bangsa Palestina sudah menguasai tanah itu. Tetapi ketika saya sebutkan Palestina, bayangan mahasiswa hendaklah tanah Israel itu sendiri. Ketika itu Palestina dikuasai oleh Mesir. Palestina sendiri adalah perbatasan antara Mesir dengan musuhnya, yaitu bangsa yang besar juga, itu disebut bangsa Het. Jadi mereka benar-benar dalam posisi, ya dalam tanda kutip, strategis, walaupun memiliki dampak negatif bagi mereka karena ada dua bangsa yang besar yang selalu bertikai pada saat itu. Palestina sendiri menjadi distrik administratif dengan nama Kanaan, dipimpin oleh panglima perang atau raja kecil. Mereka dapat hidup tenang selama mereka membayar upeti secara rutin kepada Mesir, begitu. Jadi Palestina itu sendiri adalah seperti daerah koloninya Mesir. Dan tiap kota sebenarnya adalah musuh bagi yang lain. Konflik di antara panglima perang lokal biasanya terjadi, dan Mesir sebenarnya dalam tanda kutip juga suka dengan konflik itu karena mereka secara tidak langsung tetap membutuhkan tangan yang kuat dari Mesir untuk menjaga kondisipan daerah mereka. Jadi Mesir baru turut campur bila mengancam keotoritasan Mesir itu sendiri. Orang-orang yang nomaden, yang berpindah-pindah karena perang, kelaparan, utang, pajak, wajib militer, dan tidak memiliki identitas oleh Mesir, itu disebut Abiru atau Abiru. Ini juga awal dari kata Hebrew yang dikenal sebagai dalam terjemahan Indonesia Ibrani. Jadi orang-orang Ibrani itu sendiri yang nanti menjadi orang Israel, ternyata penemuan arkeologi mengatakan mereka ini sebenarnya awalnya mereka yang tidak memiliki identitas oleh Mesir, dan mereka dapat dijadikan pasukan sewaan. Ada kesempatan yang besar kepada kepala-kepala suku Israel sebagai kekuatan. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kejatuhan bangsa Het. Het mulai kehilangan powernya pada saat itu, disusul dengan kemunduran Mesir di Palestina itu sendiri. Jadi ada kesempatan yang bagus pada saat itu dari kepala-kepala suku orang Israel untuk menunjukkan powernya, kekuatannya. Walaupun pada saat yang bersama juga ada kekuatan lain dari pesisir, yaitu bangsa Filistin. Semoga kita masih ingat pelajaran SD ya, SMP, SMA, ada cerita orang Israel yang selalu punya ketegangan dengan orang-orang Filistin. Daud dengan Goliat, kita harus ingat itu. Goliat itu panglimanya Filistin. Ingat juga bagaimana ketegangan Simpson ya dengan orang-orang Filistin. Lalu orang Israel di fase yang kedua, kerajaan baru. Orang Israel pada saat itu sadar bahwa kalau ingin berhadapan dengan Filistin dengan kuat, maka mereka harus bersatu. Israel itu kan konfederasi suku-suku pada saat itu sebelum menjadi sebuah kerajaan. Mereka sadar benar kita bila tetap begini hanya mengandalkan kekuatan masing-masing suku nggak akan mampu menghadapi ini Filistin ini. Jadi bagaimana caranya? Ya, mau tidak mau kita harus bersatu membentuk sebuah kerajaan. Lalu mereka mengangkat seorang raja yang pertama bagi mereka, yaitu Saul, yang memerintah hampir bahkan 20 tahun di Israel pada saat itu. Saul ini diurapi oleh Samuel,
perlu diingat bahwa tradisi pengurapan ini sebenarnya diambil juga dari tradisi pengurapan para raja yang ada di Mesir. Ingat tadi Mesir itu kan negara penjajahnya Palestina. Jadi banyak sekali pengaruh-pengaruh Mesir juga sebenarnya yang nantinya dipakai oleh orang Israel dalam kehidupan mereka. Saul sendiri setelah diurapi mengangkat putranya Yonatan. Ingat ya, Yonatan ini kan nanti ini sahabatnya, sahabat dekatnya Daud sebagai panglima perang. Sebenarnya rakyat mengakui kehebatan Saul dalam peperangan. Ia memerangi Filistin dengan konsisten. Ini Saul hebat. Tetapi 1 Samuel 15 melukiskan perang juga terhadap Amalek, salah satu suku pengembara di gurun, sehingga ia harus membagi tenaga dan pikiran kepada kedua bangsa tersebut, sehingga ia mengalami ketegangan jasmani dan kejiwaan sampai depresi. Jadi kalau hanya Filistin yang dihadapi mungkin dia masih sanggup, tetapi ada bangsa lain, kekuatan lainnya yaitu Amalek, yang membuatnya harus memecah pikiran, konsentrasi kepada kedua bangsa ini, membuat dia depresi. Secara rohani, Saul ternyata kehilangan perkenangan Tuhan. Ia sering bertentangan dengan Samuel. Samuel itu adalah hakim yang mengurapi Saul. Ia merasa berhak atas tawanan dan jarahan. Dan akhirnya Filistin menyerang Israel dan merebut kekuasaan penuh seluruh Palestina. Saul dan ketiga anaknya pun gugur. Jadi Saul ini hebat pada awalnya, tapi sayangnya di akhirnya dia kehilangan perkenanan Tuhan. Raja yang kedua ini raja yang terhebat dalam kehidupan orang Israel, bahkan dalam perjanjian baru selalu dihubung-hubungkan dengan Yesus, yaitu Daud. Memerintah selama 39 tahun di Israel. Ketika Saul hidup sebenarnya dia telah diruap menjadi raja. Filistin yang musuhnya Israel juga memberikan pengakuan terhadap pengangkatan Daud. Karena mereka menganggap dengan pengangkatan Daud, maka kesatuan Israel terbelah. Ada dua raja nih, Saul dan Daud. Jadi Daud diangkat ketika Saul masih menjadi raja, maka Israel dengan demikian memiliki dualis kepemimpinan. Dan Filistin suka dengan itu. Abner, panglima perang Saul, juga telah mengangkat Esibal, putra Saul menjadi raja. Jadi Saul meninggal, Esibal diangkat ketika Daud juga menjadi raja. Namun sayang sekali Esibal hanya memerintah hitungan bulan. Abner juga dibunuh oleh Yoab, panglima perang Daud. Tentunya ini karena persaingan kuasa. Esibal juga nanti akhirnya mati dibunuh. Jadi walaupun sebenarnya Abner itu mengangkat Esibal dan Esibal nantinya terbunuh, Daud sebenarnya tidak begitu suka dengan pembunuhan itu. Tapi mau tidak mau itu menguntungkan Daud, karena dengan kematiannya Esibal, maka kekuasaan penuh ada pada Daud. Daud berusaha menyatukan suku Yehuda dengan suku lainnya menjadi satu bangsa. Yerusalem itu sendiri awalnya belum milik Israel, tapi Daud merebutnya dan menjadikannya milik pribadi dengan sebutan kota Daud. Tabut perjanjian itu ya, tabut perjanjian kita ingat, ditempatkan di sana, dipindahkan ke sana, serta menjadikannya sebagai ibu kota Israel. Ya, hebat juga ini Daud ini. Jadi tabut perjanjian sebagai simbolisasi kehadiran Allah itu sengaja ditaruh di sana supaya Yerusalem itu menjadi ibu kota Israel Raya sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ritual Israel. Sayangnya Daud ini menunda memilih penggantinya sehingga anak-anaknya berusaha mengambil hatinya. Daud mempunyai beberapa istri. 2 Samuel 3 ayat 2-5 mendaftarkan nama-nama anak Daud. Amnon dibunuh Absalom karena memperkosa Tamar.
adik perempuan Absalom. Padahal mereka ini saudara tiri. Absalom melarikan diri, 3 tahun kemudian kembali, tapi ia tidak yakin akan dipilih menjadi raja. Ia memberontak dan sayang sekali. Akhirnya dia juga mati terbunuh. Ada persaingan, ini dia. Yoab dan Abyatar, ingat tadi ya, Yoab ya, panglima itu ya. Salah satu imam di Yerusalem mendukung Adonia menjadi raja. Salah seorang anak Daud. Namun Nathan, Nabi Nathan, dan Sadok, imam lainnya yang ada di Yerusalem, mempersiapkan Salomo. Ini 2 kekuatan yang besar ini untuk menjadi penerus dinastinya Daud. Tetapi ada satu keunggulannya Salomo. Karena apa? Salomo ini anak Betsheba. Semoga ingat ya cerita tentang Daud, Uria dan Betsheba. Bisa dilihat nanti Alkitabnya. Betsheba membujuk Daud dengan menuduh usaha Adonia sebagai suatu pemberontakan. Dan ini dia. Dan dengan mengingatkan janjinya bahwa ia adalah cinta sejati Daud. Jadi ada kekuatan cinta yang mempengaruhi Daud sehingga akhirnya memilih Salomo menjadi raja penerus Daud. Ini dia Salomo. Salomo ini memerintah dari tahun 961 sampai 922 sebelum Masehi, raja besar begitu. Walaupun tidak semua apa yang dilakukannya baik untuk ditiru, tetapi ada cerita-cerita yang dibangun dalam perjanjian lama. Dia penuh hikmat, dia raja yang luar biasa. Pembangunan Bait Allah selesai di tangan dia begitu. Tetapi kita juga tidak menafikan ada hal-hal yang harus dikritisi dari kehidupan si Salomo ini. Kita akan lihat. Ia mengamankan kekuasaannya dengan tangan besi. Ia memerintahkan Adonia, ingat tadi Adonia saingannya, dan Yoab yang mendukung Adonia dihukum mati. Ia memecat Imam Abyatar yang mendukung Adonia tadi itu. Lihat, di awal kekuasaannya dia sudah menggunakan kekuasaannya itu untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Yang memperkuat angkatan perangnya, membuat perjanjian dengan negara-negara tetangga, memperkuat perjanjian itu dengan menikahi putri-putri raja tersebut. Hebat juga ini si Salomo. Ia menerima pajak dari raja-raja Arab yang melintasi rute perniagaan yang dikuasainya. Ada banyak sekali proyeknya. Proyek pembangunan Bait Allah di Yerusalem selesai 7 tahun kemudian. Ada bangunan raksasa, hutan Libanon, untuk gudang senjata, balai saka, gudang penyimpan istana, balai singgasana untuk peradilan, istana megah baginya dan bagi putri Firaun istrinya, dan banyak kuil penyembahan bagi istri-istrinya. Salomo ini banyak sekali istrinya. Alkitab mencatat dia punya 700 istri dan 300 gundik, 1000 begitu. Dan ini istri-istrinya bukan hanya dari kalangan Israel, dari orang-orang yang di sekitaran Israel. Ingat tadi dia ingin memperkuat kekuasaannya dengan menikahi putri-putri raja yang ada di sekitarannya. Lihat bagaimana Salomo. Ia sangat ambisius. Untuk itu semua, untuk bangunan itu, mau tidak mau dia harus memperlakukan pajak tinggi dari rakyatnya. Ini awal kehancuran sebenarnya. Dia punya keinginan untuk membangun, tapi dia peras rakyatnya dengan pajak tinggi. Pada mulanya pekerja kasar proyek hanya orang Kanaan, penduduk setempat yang tidak menjadi bagian dari orang Israel. Tapi kebutuhan memaksanya merekrut orang-orang Israel menjadi pekerja rodi juga. Lihat, ada seorang pegawainya bernama Yerobiam tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh si Salomo ini. Ia memberontak, namun tidak berhasil sehingga dia harus melarikan diri ke Mesir. Ingat, Yerobiam ini nanti akan diingatkan lagi namanya pada saat berikut. Salomo ini punya hutang kepada Raja Hiram dari Tirus. Ia tidak mampu membayar sehingga ia harus menyerahkan 20 desa di Galilea melunasi hutang-hutangnya. Lihat, bukan hanya memperlakukan pajak tinggi,
bukan hanya melakukan teman sebangsanya menjadi pekerja rodi, ini bahkan dia sudah menjual teman sebangsanya kepada Raja Hiram untuk melunasi hutang-hutangnya. Apa yang akibat dari apa yang dilakukan Salomo ini? Fase ketiga, yaitu periode ketiga dua kerajaan Israel Utara dan Yehuda. Pada masa Daud dan Salomo, Israel menguasai Palestina. Bangsa-bangsa besar seperti Mesir dan Mesopotamia sedang lemah, dan bangsa-bangsa kecil di sekitar Israel tunduk pada Israel. Namun setelah Salomo mangkat, Israel penuh pemberontakan, mengakibatkan Israel menjadi dua kerajaan. Israel Utara yang tetap menggunakan nama Israel, dan Israel Selatan dengan nama Yehuda. Jadi setelah masa Salomo, ketika teks-teks menyebut Israel, itu menyebut pada Israel Utara. Karena apa? Karena Israel Selatan sudah menggunakan nama Yehuda. Harus berhati-hati di sana dalam pembacaan teks-teks Perjanjian Lama. Bangsa-bangsa yang semula dikuasai Israel berhasil memerdekakan diri. Filistin, Amnon, Moab, Edom, Damsyik, Syria telah melepaskan diri pada masa Salomo semakin kuat dan mencoba mereka ekspansi, memperluas kekuasaan. Mengapa Israel Raya terpecah? Tentu kita sudah tahu. Yang pertama tadi, pajak yang tinggi oleh Salomo. Yerobeam tadi saya sudah sebutkan, dia adalah pegawai Salomo yang tidak suka dengan kebijakan itu, yang memberontak Salomo, tapi tidak berhasil tadi kan, dia lari ke Mesir. Rehabeam tidak ada hubungannya dengan Yerobeam, hanya mirip saja namanya. Rehabeam ini putranya Salomo, Yerobeam tadi adalah pegawainya Salomo. Mengadakan rapat nasional di Sikem karena rakyat utara menggugat kebijakan pajak tinggi. Dia kumpulkan rakyat utara. Tapi itu sayangnya penasihat raja yang masih sangat muda-muda itu mempengaruhi raja untuk tidak memenuhi tuntutan rakyat utara yang meminta supaya pajak diturunkan. Rehabeam tidak mau. Saya bahkan ingin lebih daripada ayah saya. Jadi ada keinginan bahkan ingin menaikkan pajak yang sudah sangat mencekik itu. Dan kebetulan Yerobeam tadi itu yang lari ke Mesir, pulang dari Mesir, dan suku-suku Israel Utara lalu mengangkatnya menjadi raja. Lihat, luar biasa kondisinya. Yerobeam memperbaiki milisi desa, menjaga setiap hak penduduk desa yang tertindas selama penguasaan. Yerobeam memindahkan ibu kota ke Tirsa, memutuskan hubungan sisi spiritual dengan Bait Allah. Ia membuat kultus baru bagi kerajaan Israel, yaitu kultus El, dengan menggunakan dewa-dewa penduduk desa setempat. Jadi nanti akan belajar bahasa Ibrani. Lalu kita akan belajar nanti di pertemuan selanjutnya teori sumber, begitu. Kita akan mengerti ada beberapa penyebutan nama Allah. Ada Yahweh, ada Elohim. Dengan ini kita mengerti mengapa ada beberapa penyebutan nama Allah itu. Karena tradisi yang dipakai itu di berbeda wilayah. Ada di Yehuda, ada juga yang di utara penyebutan nama Allahnya berbeda. Yerobeam menghidupkan kultus Elohim sebagai bentuk jamat El, tidak memerlukan Bait Allah dan segala hal yang berkaitan dengannya seperti hal yang diatur Salomo. Jadi ketika Israel bersatu, Bait Allah itu ada di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo, begitu, semua beribadah ke sana. Tetapi setelah terpecah, Yerobeam berusaha untuk meyakinkan rakyatnya, kita tidak harus bersembahyang ke sana, kita tidak harus di sana. Lalu mereka membuka tempat-tempat peribadatannya sendiri di utara. Lihatlah, ini ada daftar raja Israel. Kalau kita perhatikan di sana, Israel Selatan atau Yehuda, Israel Utara, 10 suku yang ada di utara. Lihat bagaimana karakter raja-rajanya. Hebat sekali. Di Yehuda tetap ada beberapa yang baik, tetapi di utara, Yerobeam yang awalnya baik pun bahkan menjadi buruk karakternya. Sampai kepada Hosea, sangat buruk. Ada yang memerintah lama sekali, ada yang memerintah hanya hitungan hari,
ada yang seminggu cuma ya, bahkan memerintah sudah diganti. Itu Zimri itu hanya seminggu, 7 hari dia sudah diganti oleh raja yang lain. Tentu saja hampir mayoritas dari raja-raja ini berakhir dibunuh oleh para pesaingnya. Israel Utara itu hancur pada tahun 722 sebelum Masehi dan menjadi wilayah setara kabupaten dalam kerajaan Asyur. Jadi Israel Utara itu duluan hancur. Tahun 722 sebelum Masehi dia sudah hancur. Israel Selatan dihancurkan oleh kerajaan Babilonia tahun 586 sebelum Masehi dan mereka terbuang ke Babilonia selama 70 tahun. Jadi lihat bagaimana sejarah Israel, ada peristiwa-peristiwa yang menegangkan di sana, ada perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Ini penting kita ketahui supaya ketika kita membaca teks-teks atau kita perjanjian lama, kita melihat bagaimana kondisi itu pasti mempengaruhi dalam penulisan teks-teks tersebut. Ada beberapa pasal lagi yang akan dibahas, bisa dilihat dalam video pembelajaran selanjutnya. Semoga ini pembelajaran awal ini sudah sedikit mengambil perhatian saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi untuk sedikit demi sedikit mencintai perjanjian lama ini. Sekian untuk ini, bisa dilihat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.